Merdeka. Salam gas pagi, salam kemenangan, salam kemenangan. Merdeka. Merdeka. Harus oke. Jadi gini bang, kenapa aku sekali yang mendengar karena udah banyak juga yang mendengar. Siapa dia? Apa dia? Itu kan. Ini mau mendukung semua ini. Teman-teman kita ini mau mendukung semua. Jadi maksudnya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, sudah pasti sayang kan? Udah pas. Iya, ya. Kamu baju putih, aku topi merah. Biar Oke. merah putih kita. Merah putih. Iya bang. Jadi gini. Sebagai marga Depari, apakah memang kamu lahir di Seberaya atau di Brastagi bang? Aku lahir sebenarnya di Kabanjahe. Oh Kabanjahe. Iya, besar dan dewasa di Brastagi. Ya. Leluhur ya di Seberaya, saudara-saudara kita, nenek, bulang sama impal kami, anak bro kami semua masih tinggal di sana. Masih tinggal di Seberaya. Iya. Oke. Di Kabanjahe di mana kamu dulu? Di pengadilan lama, di belakang pengadilan lama. Oh. Tapi nggak lama. Ya. Nggak lama di sana karena sebenarnya kan orang tua kan dulunya di Kabanjahe. Ya. Nah, kemudian tahun 62 pindah ke Brastagi. Sebenarnya di Brastagi itu kan Bapak dulu kan punya usaha pertanian di Brastagi. Oh, usaha pertanian. Iya, jadi sebenarnya tanah itu sudah lama. Tahun 57 juga sudah diserahkan sama pemerintahan Indonesia. Waktu itu memang masih tanah perkebunan VDM namanya dulu. Oke. Dulu diserahkan sama Bapak tahun 57. Dia kan sama kawan-kawannya bikin usaha pertanian di Brastagi. Sebentar bang, sebentar. Iya. Sorry bang, ada telepon Agindu masuk, jadi jawab lebih. Balik. Ya, jadi dibagai berarti leluhur dulu baci katakan Seberaya, Kabanjahe, Brastagi kan? Gue, Payo. Iya. Jadi dari Seberaya, asal Seberaya, lahir di Kabanjahe beberapa saat, tapi setelah itu pertumbuhan paling banyak di Brastagi. Iya, Brastagi, betul. Iya, oke bang. Jadi di Kenakalat Deparie adalah orang-orang yang membuat sejarah untuk Tanah Karo, untuk Kalak Karo. Siapa yang tidak kenal Jaga Depari kan bang? Iya. Iya, itu dia. Dan siklus itu mungkin akan muncul lagi setelah Depari, Jaga Depari, maka orang Karo itu juga dipimpin oleh Depari Mergana. Amin, Palgo. Amin. Amin. Itu harapan kita ya. Itu harapan kita. Nah, jadi kalau begitu, kita diskusi lebih lanjut, Bang. Begini, banyak masalah Tanah Karo sebenarnya. Banyak masalah Tanah Karo. Tapi apa yang kamu lihat, 2 atau 3 masalah Tanah Karo ini yang menjadi prioritas untuk diatasi nanti ketika Kam dan Impal Kemudianto sudah dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk memimpin sebagai bupati dan wakil bupati. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya kan ada 2 masalah besar di sana ya. Di samping masalah-masalah, aku lihat begini, ada 2 masalah besar mayor lah. Kemudian ada masalah-masalah minornya. Masalah mayornya itu kalau prioritas kami tentunya pertanian dan pariwisata. Gitu. Kan hampir 75% atau 80% kan kita hidup dari pertanian. Ya. Di sana yang kita temukan problem adalah di pertanian itu sendiri, misalnya pupuk selalu langka. Kemudian betul. Ada masalah pupuk, masalah pengadaan bibit, kemudian pasca panen. Tentu ini pasca panen pasca panen ini. Ya, artinya pupuk juga ini
paling masalah sebenarnya begini, meskipun kelihatan narkoba, judi itulah masalah mayor di sana, sebenarnya itu masalah minor. Ya, mungkin itu ekses juga dari masalah yang kamu bilang tadi, masalah pertanian atau masalah yang lain, iya kan? Sebenarnya yang kalau menurut survei terakhir masalah yang paling paling krusial Besar, mendesak, krusial, ya. ya, masalah pupuk sebenarnya. Ya. Pupuk ini ada banyak hal di dalam, ada pupuk artinya distribusi pupuk yang tidak merata, ya, kemudian atau memang kelangkaan pupuk itu sendiri, kemudian pupuk palsu, dan memang itu tadi ketersediaan pupuk yang cukup, itu sebenarnya masalah di petani. Nah, inilah masalah-masalah sebenarnya. Kemudian masalah pariwisata yang memang kelihatannya sebenarnya kita punya banyak sangat potensi. Ada pertemuan dengan beberapa kawan-kawan yang diselenggarakan oleh Impal Tasar Tarigan, kita semua kepala desa, kita inventarisir, ternyata ada 23 daerah wisata yang bisa kita eksplor. Ya, artinya kalau kita memang benar-benar serius menangani ini, kupikir Tanah Karo itu bukan hanya pertanian, tapi bisa menjadi suatu lingkaran pariwisata yang sambung menyambung. Gitu. Betul. Masalahnya sekarang bagaimana mengeksplor ini, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk membuat ini tempat destinasi pariwisata baru ini menjadi unggulan. Itu sebenarnya. Kemudian masalah-masalah yang tadi misalnya ya narkoba, judi, dan lain-lain itu memang saya pikir itu masalah minor yang bisa cepat selesai. Betul. Itu kan bisa dikatakan jangka panjang sebenarnya adalah pertanian dan pariwisata ini. Pariwisata. Ya, tidak mengabaikan juga pendidikan tentunya ya. Tapi tentu ini kan soko guru kehidupan masyarakat itu kan perekonomiannya ya gitu. Betul. Bagaimana kita menggerakkan perekonomian masyarakat Karo itu melalui pertanian dan pariwisata. Tentu dari situ nanti kalau sudah ini bisa kita jalankan dan menghasilkan bisa nampak hasilnya, tentu saja yang lain-lain bisa lebih baik. Iya. Nah, paling utama begitu. Ya, diskusi dengan teman-teman juga itu mengatakan bahwa persis yang kamu katakan tadi, bahwa wisata itu sebenarnya keunggulan komparatif Tanah Karo ini boleh dikatakan yang terbaik di seluruh Indonesia ini, Bang. Nah, saya ingin menyampaikan 2 good news sama Kang sebelum nanti kita lanjut. Di IPB ada seorang ahli pertanian IPB dari Brastagi, Baba Barus PhD. Baba Barus PhD itu dia asli Brastagi, lulus dari SMA Brastagi, Bang, dan sekarang dia dipercaya sebagai salah satu ketua jurusan di Fakultas Pertanian IPB. Abang ini kalau kita kontak nanti akan pasti mau berkontribusi dengan konsep-konsep itu tadi. Ini good news yang pertama. Nah, lalu good news yang halo, masih nyambung, Bang? Dari handphone. Oh iya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Siap, Bang. Ya, jadi tadi saya sampaikan di PB itu ada ahli pertanian yang mungkin nanti kita ajak sama-sama untuk membantu Kam di dalam merancang roadmap pembangunan pertanian kita, Bang. Jadi pupuk tadi itu kan jangka pendeknya ya, setahun 2 tahun. Tapi ke depan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana atau di mana kita bikin kopi misalnya, di mana wortel, di mana jeruk, itu kan harus terpetakan semuanya sehingga bisa bagus. Ini pernah disampaikan oleh Bang Baba Barus ini, mungkin kamu kenal dia. Kenal, kenapa enggak? Itu kan. Ya,
Betul, Baba Barus PhD itu nanti hatinya itu untuk Tanah Karo, Bang. Dia banyak dipakai di tempat-tempat yang lain ya untuk membantu pengembangan pertanian di hampir semua provinsi yang lain, dan dia punya kerinduan di Tanah Karo. Selama ini bagaimana kerasnya pun dia berteriak, nggak disambut, dia itu merasa nggak didengar, merasa nggak disambut. Nah, jadi seandainya nanti di dalam kepemimpinan itu bisa bekerja sama dengan Bang Baba Barus ini pasti akan memberikan suatu kecerahan dalam ekonomi lah Kerina kita Kalak Karo. Lalu di bidang wisata, barusan saja aku bercakap-cakap dengan teman-teman di Australia, Bang. Ini pun siap membantu, ya. Ini siap membantu. Bahkan apa yang mereka lakukan itu saya kira adalah satu masukan yang sangat tepat lah ya untuk pengembangan wisata kita ke depannya. Oke. Jadi kalau begitu, Bang, secara keseluruhan lah ya, apakah sudah ada program jangka setahun, jangka 2 tahun, jangka pendek yang kamu susun bersama calon wakil bupati kita Budianto Surbakti? Ya, sebenarnya kan ya sudah tersusun dalam visi dan misi ya. Betul. Tapi kan begini, saya berpikir begini, visi dan misi itu kan belum tentu applicable. Ya. Nah, jadi maksud aku sebenarnya apa yang tadi kamu bilang itu saya sangat setuju bahwa kita kan impal kami Baba Barus, dan kemudian saya bermaksud begini juga kita akan berdiskusi dengan banyak orang ahli pertanian. Ya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan dan apa betul sekali sebagai planning jangka panjangnya bagaimana pertanian Karo kita mau bangun. Nah, saya selalu bilang begini, saya tidak cukup pandai, tidak cukup pintar tentang pertanian. Oleh sebab itu saya akan mengundang semua orang-orang yang bersedia berbicara tentang pertanian Karo, dan kita akan bikin seperti kami roadmap-nya. Nah, kemudian kalau sudah itu memang sudah kita sepakati bersama dengan dalam pembicaraan yang akan kita buat ini, aku akan eksekusi sampai selesai. Bagus sekali. Nah, jadi sama dengan pertanian pariwisata juga. Kita akan undang semua orang yang mengerti tentang pariwisata. Bagus, Bang. Dan kita bicarakan sampai tuntas. Artinya tidak hanya planning, cuma termasuk juga waktu kita butuhkan, biaya yang kita butuhkan untuk menuju ke sana, dan kemudian kita sesuaikan dengan misalnya keuangan APBD atau dari mana kita ambil untuk rencana jangka panjang baik pertanian pariwisata itu, dan aku akan kerjakan sampai selesai. Bagus. Dan aku akan diskusi apa yang sudah kita bicarakan itu. Dan aku akan mendengar dari bawah. Sebenarnya aku kan buta juga mengenai pertanian. Aku harus jujur juga. Aku juga buta tentang pariwisata. Tapi ketika kita sudah bicarakan bahwa inilah roadmap-nya, dan kemudian berapa biaya, berapa waktu yang kita perlukan, dan siapa ahli-ahli yang kita harus undang. Nah, itu pekerjaanku adalah menyelesaikan apa yang sudah kita bicarakan bersama. Iya. Kalau perlu memang tentu ini nanti setelah kita bicarakan, kita buat tentu eksekutif dan legislatif harus berbicara soal ini. Untuk menyampaikan gagasan dan program yang disampaikan oleh eksekutif, kita bicarakan ya tentu dengan dasar kita sudah berbicara dengan para ahli ini. Inilah kita mau. Dan biaya itu adalah ini. Dan aku akan selesaikan sampai itu. Bagus, Bang. Bagus. Ya, ini pasti apa yang kamu sampaikan barusan itu, saya yakin itulah sebenarnya yang didambakan oleh petani-petani kita selama ini. Iya, terima kasih. Iya, itu apa yang didambakan petani-petani kita. Mereka di Kalak Karo labu ya rumit berpikir. Baci nuan-nuan, lit pupuk tersedia, baci daya kena, jumpar gana. Kap genca adi sinen mungkin, Bang. Jadi ketika senar tentu kalau bagian anda dan masalah pertanian anda, tapi problem yang paling besar dari dulu adalah pasca panen. Iya. Nah, ini mungkin memerlukan sebuah BUMD, dan itu kan meskipun aku harus banyak diskusi dengan orang yang mengetahui BUMD dan menjalankan BUMD, dan biaya yang harus dimasukkan dalam APBD. Nah, kalau nanti ini bisa, artinya bagaimana mengcover agar petani itu mempunyai untuk minimal margin 10% dalam setiap hasil panennya.
Kalau lebih ya puji Tuhan, tapi kalau tidak minimal 10% dari margin keuntungan dari modal apanya. Nah, tentu ini memerlukan mungkin kita perlu BUMD itu kemudian melakukan apa, mungkin harus membuat cold storage dan segala macam. Nah, itu kalau sampai sudah seperti itu, aku pikir ya pelan-pelan kita bisa benahi semua Pak untuk pertanian. Yap. Pak Yokal. Enak memang masalah kedua pertanian kita, masalah pertama produksinya, masalah kedua pasca panennya, penjualannya seperti kamu katakan tadi, kalau bisa dapat 10% atau lebih margin keuntungan untuk petani kita itu, engkau mengakap malam kali yang gelo bang. Maka Nindudai saya akan selesaikan sampai tuntas, sampai selesai. Wakap sada komitmen si diharapkan kal oleh kerina petani-petani kalak karo ibas Pak Saeda. Saya begini Pak, aku bisa sampaikan sama orang juga, mungkin ini karakterku. Apa yang sudah saya katakan akan saya kerjakan. Oh bagus sekali. Harus kin bagai bang. Jadi manusia itu yang dipegang kata-katanya. Dan kamu membuktikan, dan kamu punya karakter seperti itu. Kak Makanin Kudai setelah Jaga Depari, Iwan Depari lah yang kembali akan membuat sejarah dari kemajuan Kalak Karo itu. Komitmen Nindudai, apa yang sudah kukatakan, aku akan pegang terus. Nah, ini luar biasa bang. Ini luar biasa. Ini yang kita harapkan. Tapi bagian dia, program lu gue menjilai. Ya, program lu gue menjilai. Tim lu gue menjilai. Aku kenal juga Impal Kubudianto itu. Teman diskusi dari dulu. Ya, teman diskusi dari dulu. Si Biar bagaimana? Surung minkam jadi bupati bagaimana? Ulah karena surung. Maka kam pribadi, uga optimisme tu. Atau apa yang bisa kita lakukan supaya benar-benar kami yang terpilih. Coba. Aku optimis saja Pak Bagian, sebab bukan hanya menjelang pilkada ini, aku sudah selalu ada di tengah-tengah masyarakat Karo. Dan memang khusus untuk pilkada saya sudah mulai 1 tahun yang lalu. Iya kita lihat kok. Iya, aku bagian kekuatan relawan yang sudah kita bentuk, dan aku lihat banyak gereja-gereja yang percaya kepada saya juga. Bagus. Segera akan mereka bikin deklarasi juga. Sudah banyak kita hubungi tokoh-tokoh gereja di tingkat elitnya tentu masuk, tapi kami diberi kesempatan untuk bicara sampai ke grassroots di gereja-gereja itu. Jadi kukira ini kan bukan mungkin orang tidak mampu juga melakukan hal seperti ini Pak, karena mungkin ada kepercayaan juga di dalam. Jadi kami diberi kesempatan. Kemarin sudah ketemu dengan beberapa pastor paroki Katolik. Bagus. Kemudian gereja-gereja karismatik, kemudian gereja kita juga GBKP kelihatannya memang akan cenderung memilih kami, karena kami tidak bilang bahwa kami terbaik, tapi mungkin kami alternatif yang paling baik yang muncul hari ini. Dan kemudian tentu saja partai PDIP kan menurut survei kan itu kesukaan partai. Survei yang dilakukan oleh lembaga kredibel itu 58%. 58%. Ini sebenarnya lebih sedikit daripada pemilihan presiden dan presiden gubernur kemarin. Kalau presiden dan gubernur kemarin kan hampir 84-86% ya. Tapi hari ini memang 58% kesukaan terhadap partai. Tapi itulah modal kami. Bagus. Ketika relawan-relawan dan kemudian elemen masyarakat mendukung kami, kemudian partai juga bekerja dengan baik dan tidak benar-benar bisa menyatu dengan rakyat, yang 58% itu pikir kami sangat optimis. Oke. Bagus sekali Pak. Pak Yokal kata Nundai bahwa di Karo sebenarnya PDIP itu sangat disukai, sangat disukai. Pilihan presiden kemarin kuanggap salah satu yang tertinggi di Indonesia ini kita Gubernur juga ketika Pak Jarod dan Pak Sihar itu daerah-daerah yang lain Tanah Karo yang paling tinggi. Kamu pakai topi ini deh. Dan du jos kape.
Topi Jos ini. Jarod Sihar. Hanya bagaimana Bang? Ya kita lihat saja realitanya. Yang kam lawan atau lawan itu kan kemungkinan besar mantan petahana, mantan, ya, dan juga petahana. Tentu si Kuidah salah sada si perlu kalau si apakan adalah semangat dari relawan-relawan kita tadi, ya. Maka perlu kal tetap gua gelar semangat itu bahwa pertaruhan kita inilah pertaruhan karo makin baik atau karo bagai saja. Ya, karo makin baik atau karo bagai saja. Maka ya si penting nakal janah ndremi Kuidah lihat foto lu nggak masuk ke kota Barus Jahe, ku kampung Barus Jahe, ya. Kampung Barus Jahe. Gua program berikutnya untuk ke grassroots dai. Ngom susun tim Raskam Krina, gua ya Krina. Jadi bagenda, ini kan enda kare bagi tugas kami, enda dulu Budianto kariku relawan res elemen-elemen masyarakat ke depan. Ya. Tapi aku juga tidak tinggalkan karena ini memang aku sudah banyak bangun. Tapi mungkin ke depan ini kami akan bagi aku ke partai sampai ke grassroots membangun ranting sampai anak ranting. Ya. Jadi nanti ya artinya Adilit perlu tentu saja kami akan bergabung lagi sama Budianto. Tapi tugas besarnya untuk relawan dan elemen-elemen masyarakat, gereja, segala macam ini mungkin ke Budianto aku akan segera turun ke partai. Ya. Tapi dengan mengkombinasikannya dan pada waktunya kita akan satukan. Ya. Bagus sekali. Jadi pengamatanku salah sada mengenai situasi Tanah Karo, ngoku sungguh sungai Budianto, bahwa apakah kamu juga merasa perlu seandainya nanti sudah terpilih tetap ada jalinan komunikasi. Kamu sudah bupati, ada tetap jalinan komunikasi dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga agama. Karena selama ini lembaga-lembaga agama kita, katakanlah GBKP, itu punya ide, punya program yang bagus, tapi ya jujur kali ini, ya tanpa menyinggung siapapun, selama ini kan dianggap kurang perhatian komunikasi dengan pemerintah daerah. Kalau kamu nanti ke depan bagaimana program lu untuk lembaga-lembaga ini, Pak? Silakan. Ya tentu saja begini. Aku lah baci terlepas daripada orang ini. Sebab ada beberapa, justru aku bilang ya, kalian pilihlah aku jadi jagoan kalian. Ya. Bukan orang yang mengetuk pintu mencari suara. Ya. Pilih aku jadi jagoan kalian. Sehingga aku berada dari kalian. Gitu. Ya. Bukan orang lain, tapi orang yang dari dalam rumah kalian sendiri. Gitu. Iya. Sadanari sih penting buat bagian tadi melalui merana dengan tokoh-tokoh gereja Katolik, Protestan, sebagai karismatik, ya mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa. Maksudnya bukan harus kita selalu berkomunikasi dengan setiap hari apa yang mereka, bukan. Yang penting buat mereka adalah bagaimana masyarakat Karo ini bisa berkembang dan tumbuh ekonominya. Sebab itu adalah kepentingan jemaat kami. Masing-masing gereja selalu berbicara soal itu. Iya, betul. Nah, jadi yang penting adalah tentu saja bagi kata kuda, komunikasi tidak akan pernah aku tinggalkan. Sebab bagaimanapun, tentu saja aku bilang begini, tentu saja menurut statuta atau anggaran dasar nggak mungkin kalian bilang, wah ini jagoan gereja kami. Nggak bisa seperti itu. Tapi aku tahu itu, bahwa kalian juga berharap bahwa jagoan itu berasal dari rumah kalian. Jadi tidak mungkin, artinya bagaimana, seperti yang kami bicarakan itu, tidak mungkin aku meninggalkan orang yang memang aku berasal dari mana gitu. Dan ini akan aku akan tetap bikin komunikasi, bagaimana caranya nanti ya tentu kita akan bicarakan. Tapi yang jelas, aku bilang kalau kalian pilih jagoan itu berasal dari rumah kalian, aku ada kalian. Dan apa masalah kalian, apa masalahku kita bicarakan bersama. Kebersamaan ini harus dibangun berdasarkan hati, bukan berdasarkan betul sekali. Politik dan kepentingan. Betul sekali, mantap sekali. Baik, kalau gitu Bang, aku masih ada 2 pertanyaan ini. Si pertama lebih dalam bentuk himbauan bahwa orang Karo itu di luar Tanah Karo itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, termasuk di kami juga ya, di Jakarta sekitar itu ya, itu ya
saya tahu itu sudah ada relawan-relawan yang mendukung KAM. Tapi kan perlu juga ini semacam semangat dari KAM. Silakan Bang, KAM berbicara untuk seluruh orang Karo. Apa harapan seluruh orang Karo diaspora lah, seluruh orang Karo yang di luar tanah Karo. Apa harapan lu supaya benar-benar nanti ini satu kekuatan yang bisa menghantarkan KAM menjadi bupati itu. Silakan Bang, silakan. Ya. Aku melihat pentingnya diaspora ini mendukung kami sebagai secara politik, kesadaran politik, tapi ya. Kesadaran politik diaspora itu jauh lebih. Ya. Jadi tentu saja ini diaspora ini kan bisa menjadi influencer. Betul. Betul. Dan menjelaskan sebenarnya untuk apa sebenarnya pilkada ini. Pilkada itu ya tentu untuk mensejahterakan dan membuat Karo itu jauh lebih baik dan berubah dari ini yang penting dari diaspora itu kami harapkan. Ya. Nah kemudian diaspora ini juga orang-orang yang memang sudah memang aku selalu menganggap bahwa diaspora itu orang-orang yang berani juga, berani mempertaruhkan dan kemudian berhasil. Nah ini kan adalah nilai tambah orang-orang diaspora itu. Tentu saja ini kami harapkan supaya diaspora ini mendukung kami karena ya boleh lihat bukan hanya sekedar program, lihat juga track record kami itu siapa sebenarnya. Apakah memang kami sungguh-sungguh atau kami memang hanya sekedar mencari popularitas, mencari kepentingan pribadi. Makanya aku pikir mungkin orang-orang diaspora jauh lebih paham soal-soal seperti itu. Iya, iya. Apa himbauan kami? Ya tentu saja ya dukunglah kami. Ini bukan masalah Iwan dan masalah Budianto, nggak seperti itu lagi. Ya, ini masalah Karo. Biar kami menjadi artikulasi Anda itu di Karo. Dan menjadi implementasi pikiran-pikiran yang baik dari Anda yang bisa kami kerjakan di Karo. Ya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Iwan Budianto itulah perpanjangan dari Karo diaspora atau Karo semuanya untuk membangun kebaikan di tanah Karo. Iya, kami cuma alat aja, Iya. Jadi kalau begitu wajiblah kita semuanya yang diaspora ini di seluruh dunia ini mendukung Iwan dan Budianto. Bagus sekali Bang. Dan yang terakhir, apa harapan lu untuk atau himbauan lu atau keinginan lu untuk warga pemilih di tanah Karo yang selama ini sangat dicekcoki pikirannya dengan money politik. Mereka tidak tahu barangkali bahwa apapun yang mereka terima suatu saat nanti kan diambil lagi dari mereka lebih banyak, bukan? Diambil lagi lebih banyak. Memang saat ini dia terima 300.000, 500.000, tas sejuta. Tapi selama 5 tahun itu akan diambil. Jadi sebenarnya sangat tidak rasional kalau kita tetap mempertahankan money politik ini. Lalu apa himbauan doang? Silakan. Kalau himbauan, ya sebaiknya berpikir ulang lah. Artinya kan money politik ini kan sudah kita lihat hasilnya itu. Apa akibatnya? Karena ketika money politik itu terjadi, kan ini kan menimbulkan kos yang sangat tinggi buat para calon. Dan kemudian apa akibatnya? Akibatnya lah, yang pertama tentu mereka harus mengembalikan uang atau utang-utang yang mereka ambil pada penyelenggaraan pilkada itu kan. Kemudian ada yang memberikan sumbangan-sumbangan yang terikat, yang membuat semua, katakanlah begini, semua proyek-proyek yang ada di pemerintahan itu harus dikasih kepada yang bersangkutan, misalnya katakan seperti itu. Dan kemudian orang ini akan mengambil keuntungan juga. Pastilah. Iya, sehingga akhirnya seperti itu tadi, nggak ada pembangunan yang bisa diterapkan. Uang akan justru APBD itu kan sia-sia dan bekerja APBD itu sepertinya kebanyakan untuk biaya-biaya rutin aja, meskipun sebenarnya separuh biaya rutin, separuh lagi biaya untuk pembangunan. Iya. Tapi kelihatannya semua menjadi juga jadi rutin gitu. Dan kemudian begini, tentu saja para ini pun harus tahu diri juga sebenarnya yang memberikan money politik. Jadi sebab begini, aku lihat
pada umumnya yang hanya mengandalkan money politik itu tidak pernah membangun basis masanya. Pasti. Dan dia tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa dia sebenarnya itu diperlukan, atau kalau dibilang tidak dicintai masyarakat, bukan itu yang mereka kejar. Yang mereka kejar adalah bagaimana mendapat kekuasaan, dan tidak pernah membangun basis massa, sehingga ya mau tidak mau mereka harus mengandalkan uang. Nah, ini harus introspeksi juga buat semua pilkada yang calon pilkada, calon bupati, dan kemudian juga ke depan generasi muda kita juga memang kita harus sadari bahwa jika mereka mau menjadi pemimpin itu mereka harus memang punya basis massa yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau tidak, ini kan saya pikir ini bagian daripada penyadaran juga agar kelak pemimpin-pemimpin kita juga yang muncul ke depan adalah orang-orang yang punya basis massa yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Kalau tidak, nanti tahun depan, pilkada ke depan, yang muncul adalah orang-orang open career yang hanya mengandalkan uang itu, tanpa program, tanpa kepercayaan diri, yang mereka bawa cuma uang yang bertas-tas, tanpa mereka tahu juga apa yang mau mereka kerjakan setelah itu. Betul. Jadi imbauan saya, pernah saya katakan juga, marilah kembali mencintai negeri tanah kita, biarlah kita semua menjadi patriot gitu. Patriot itu ya dengan ya tidak melakukan kegiatan-kegiatan menerima atau memberi money politik itu. Sebab apa itu hanya akan membuat semua pembangunan, dan kelihatannya kita menjadi, kalau istilah aura kita jadi gelap gitu. Iya. Nggak pernah ada kecerahan, nggak ada saling percaya juga kelihatannya, sehingga semua kritik itu menjadi jahat. Bukan karena mereka membangun, karena mereka tahu bahwa ini sebenarnya mereka juga mendapat kedudukan itu karena money politik, sehingga kritik itu pun kasar, jahat, bukan membangun. Betul. Nah, tapi kalau saya lihat begini, kalau misalnya terjadi, katakanlah kami tidak melakukan money politik, kritik itu saya pikir akan lebih positif, lebih konstruktif, gitu. Bukan positif yang kritik yang jahat. Nah, ini juga saya sering bilang di depan kawan-kawan yang kita seman bahwa ini aura kita ini ya kita harus bersihkan gitu. Kita harus menjadi daerah yang karo yang cerah, karo yang beriman, dan memang kelihatan gitu. Iya, betul. Inilah akarnya aku pikir juga, kalau masih tetap mengandalkan money politik ya seperti ini juga kita. Iya, begitu keri lalap, sudah bilang. Iya. Ya, Bang, itu tadi saya kira satu statement atau brand yang sangat bagus. Karo makin cerah, karo beriman. Ini coba nanti lebih sering kamu kumandangkan, karena ini dampaknya ini sangat positif nih. Karena selama ini di situ masalah kita, seolah-olah karo itu nggak beriman dan nggak ada masa depan karo itu. Dan ketika Iwan Budianto datang, ini semua rantai-rantai yang membuat negatif itu diputus. Mari kita lihat, karo itu cerah, secerah baju putih yang sekarang ini kan. Terakhir kal tolong himbauan duman agi-agi anak-anak ta, si kemungkinan kari ini akan menjadi pemilih muda. Anak-anak SMA baru sekali memilih. Mereka ini pasti galau, pilih siapa ya? Kalau aku misalnya, pilihlah yang paling ganteng. Oke, negeri sekali. Pilihlah calon bupati, wakil bupati kita yang paling ganteng, yang dari badannya pun kelihatan dia sudah lebih dari yang lain. Nah, Akam sendiri, terakhir kali Bang, silakan. Mas Undu, untuk kaum milenial. Ya, untuk kaum milenial kita. Ya, begini, untuk kaum milenial itu ya tentu saja yang pertama dulu ya kalian inilah yang akan menjadi pemimpin ke depan. Satu pesan saya bahwa seorang yang ingin menjadi pemimpin itu harus mempunyai idealisme. Punya idealisme yang nggak luntur gitu. Tanpa idealisme itu pemimpin itu seperti jalan tanpa kaki, arahnya tak jelas gitu. Itu yang penting kurasa. Apakah mereka memilih idealisme yang mana itu terserah, tapi tentunya idealisme yang benar, baik. Plus di samping itu diimani bahwa kita itu orang Kristen yang punya idealisme itu gitu. Apakah kita tetap akan
Karena begini, pilihan-pilihannya buat saya sendiri misalnya, saya punya idealisme atau punya akar pemikiran yang selalu saya sambungkan dengan cara berpikir orang Kristen gitu. Saya ini orang Martin gitu. Saya dari dulu memang orang yang ya sering saya bilang saya itu sosialis. Nah, anak-anak muda ini, milenial ini, apapun ceritanya ke depan, bahwa dia harus memilih dia menjadi apa gitu, apakah sosialis, liberalis, apa gitu. Jadi ini memang harus mereka sadari dulu siapa sebenarnya dan apa sebenarnya pola kepemimpinan yang mereka akan ambil gitu. Ya, Mungkin tentu saja selaku milenial ini kan sudah masa-masalah udah globalisasi gitu. Ya. Nah, kan ini kan ya tentu yang paling penting adalah berpikir kreatif gitu. Yep. Berpikir kreatif, kemudian ya tentu saja mampu mengimplementasikan pikiran-pikiran kreatif itu. Bekerjalah terus. Dan artinya kan begini, bukan ini sudah jauh berbeda. Orang tidak lagi begitu sangkut paut satu sama lain, tapi bisa melakukan hal yang sangat kreatif yang bisa mengubah dunia. Betul. Aku, tentu orang-orang kreatif ini, marilah kita sama-sama bekerja membangun Karo. Kami akan memberikan ruang sebesar-besarnya buat milenial. Apakah itu mereka memang mampu hasil kreasinya dari seni, dari teknologi, ya kami akan membuka ruang sebesar-besarnya buat mereka. Dan memang ini memang pekerjaan yang serius juga, karena bagaimanapun mereka lah yang akan memimpin dan menggantikan kita kelak. Sorry ya, ini kuda terakhir. Tiba-tiba aku teringat beras tagi itu. Terakhir Kak Lalap ini. Terakhir Lalap, Siti Narikal. Siti Narikal, terakhir Lalap. Bang, beras tagi adalah pusat sepak bola Karo. Beras tagi. Kaban Jahe, beras tagi itu selalu dari dulu itu PSK, PSB lah. Namun kalau dengan pelatih, siapa yang tidak kenal sama Buyung Manik, Kete? Ya, itulah legenda dari pengembangan bola Tanah Karo. Apakah kamu juga cinta bola dan ingin mengembangkan bola Tanah Karo nanti? Ini benar-benar terakhir. Ini benar-benar terakhir. Saya sebenarnya memang sadar bahwa saya sebenarnya lebih suka berkesenian. Oke. Nah, tapi begini, ada hal yang dibangun oleh Bang Buyung dulu. Ya, Bang Buyung. Siapapun akan ikut bermain bola. Ini luar biasa. Betul kan bilang itu. Betul. Nah, ini luar biasa. Siapapun, apapun kegemarannya, dia akan ikut main bola. Gara-gara Bang Buyung ini. Saya juga dulu pernah ikut. Saya juga pernah di klub Bayangkara di Karo. Bukan karena saya pandai, tapi memang dia bisa. Nah, jadi maksud aku, ini kan sangat berkait dengan kegiatan kreatif atau kegiatan kesehatan masyarakat juga ini sebenarnya. Dan tempat anak-anak muda bisa menyalurkan energinya. Nah, jadi maksud aku ya tentu saja kelak saya berjanji juga bagaimana menghidupkan kembali bola di Karo. Saya lihat ini memang sudah dikerjakan juga misalnya sama Bung Arya, tapi mungkin kita akan lebih intensif mengenai itu. Bagus sekali. Karena kan begini, ini kan yang dilakukan namanya sekarang Karo United itu, itu didukung oleh pribadi-pribadi. Kalau ya tentu di tangan kami karena kami adalah eksekutif, tentu kami bisa masukkan hal-hal seperti ini dalam Iya. Itu bisa mendukung bertahun. Artinya terus menerus gitu. Oke. Jadi perhatian Pemda nanti di bawah kepemimpinan Du benar-benar fokus untuk membina semua olahraga kreatif, kesenian kreatif untuk anak-anak muda kita. Siap. Mantap, bujur melala, sampai jumpa. Oke, Pal, ini kali kemungkinan berikutnya rangka kita. Siap, Pal. Oke. Bujur, Bang, bujur. Oke, ya, menang. Ya.